Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 MIA 2 dengan saya sendiri Wawodewani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Syahrani Putri Aulia sebagai pemateri kedua, Yesi Yunus sebagai pemateri ketiga, Triwais sebagai editor, dan rekan saya Sani Pradana serta Syarif Hidayatullah. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud dengan dorongan para pemuda yang didukung oleh golongan tua. Sempat berbeda pendapat hingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dua golongan tersebut lantas membulatkan tekad memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan puncak pertentangan antara golongan tua dan muda dalam cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dalam situasi genting, kedua golongan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pengelompokan terhadap golongan tua dan muda ini muncul dalam berbagai buku sejarah terkait peristiwa sekitar proklamasi. Pengelompokan kedua golongan ini semata sebagai strategi untuk memudahkan memahami peristiwa proklamasi. Baik golongan tua maupun muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah. Mereka mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah dipersiapkan sejak pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebaliknya, golongan muda menginginkan segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, bahkan bila harus terjadi pertumpahan darah. Golongan tua. Kelompok yang kemudian disebut golongan tua ini berjuang mengikuti skenario perwujudan janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Jepang pada 7 September 1944. Golongan muda. Gerakan kaum muda yang terjadi di sekitar proklamasi pada bulan Agustus 1945 tidak bisa lepas dari peristiwa Kongres Pemuda seluruh Jawa. Kongres yang dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa itu dilakukan pada 16 Mei 1945 di Bandung. Buku Sejarah Nasional 4 edisi 1993 mencatat nama-nama tokoh-tokoh muda yang hadir. Antara lain Jamal Ali, Hairul Saleh, Anwar Djokroaminoto, Harsono Djokroaminoto, dan mahasiswa-mahasiswa dari Ikadaigaku, Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta. Hasil Kongres. Hasil Kongres tersebut diputarbalikan oleh pers Jepang. Diberitakan bahwa Kongres Pemuda tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kerjasama dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan. Beberapa tokoh muda peserta Kongres menanggapi situasi tersebut dengan mengadakan pertemuan rahasia pada tanggal 3 Juni 1945. Pertemuan ini diketuai oleh BM Diah dan beranggotakan Soekarni, Sudirjo, Syarif Tadjeb, Harsono Djokroaminoto, Wikana, Hairul Saleh, F. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan ini belum menghasilkan langkah konkret yang mantap. Pada pertemuan bawah tanah berikutnya, pada tanggal 15 Juni 1945 terbentuk Angkatan Baru Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai persatuan seluruh golongan masyarakat Indonesia, menanamkan semangat revolusioner, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri. Jepang merespon dengan membentuk Gerakan Rakyat Baru yang beranggotakan tokoh-tokoh tua beserta tokoh-tokoh muda radikal yang ada dalam organisasi Angkatan Baru Indonesia. Tujuannya
agar gerakan pemuda radikal lebih mudah terpantau. Sayangnya, usaha Jepang ini mendapat perlawanan lebih keras dari para pemuda. Pada 28 Juli 1948, saat peresmian Gerakan Rakyat Baru, tak ada satupun tokoh muda yang mau menduduki posisi yang diberikan. Hal ini menegaskan prinsip golongan muda untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Situasi ini memicu konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan tua berusaha memastikan formasi tersebut dan mencoba menghindari pertumpahan darah karena Jepang masih menguasai militer. Di sisi lain, golongan muda menginginkan segera dilakukan proklamasi kemerdekaan di luar skenario yang pernah dijanjikan oleh Jepang. 15 Agustus 1945, para pemuda bersama Ahmad Subardjo juga berusaha menghubungi Laksamana Laut Tadashi Maeda. Tujuannya adalah mendapat berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun, Laksamana Maeda tidak menjawab pertanyaan itu. Rapat Pemuda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00, diadakan rapat oleh para pemuda di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi Pengangsaan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh tersebut dihadiri oleh antara lain Dejo Harnur, Kusnandar, Subadjo, Subianto, Margono, Wikana atau Kaigun, Armansyah atau Kaigun. Keputusan rapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain, maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya, mengharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Rapat Pemuda II. Mereka kemudian mengadakan rapat yang dipimpin oleh Sukarni pada tanggal 16 Agustus 1945, mulai sekitar pukul 00.00. Para pemuda yang mengikuti rapat malam itu antara lain Chairul Saleh, Dejo Harnur, Kusnandar, Subadjo, Subianto, Margono, Wikana atau Kaigun, Armansyah atau Kaigun, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi atau Barisan Pelopor, dan Sudanko Singi atau Peta Jakarta. Keputusan rapat, kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota, di mana peta telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan. Sebab, jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. 5 tokoh anak muda yang berpengaruh, yaitu Chairul Saleh, Wikana, Sayuti Melik, Sukarni, dan Margonda. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh orang tua, tapi juga anak-anak muda. Para tokoh muda ini turut andil dalam membebaskan tanah air dari penjajahan asing. Bahkan, beberapa anak muda memegang peranan penting dalam mewujudkan kemerdekaan. Mereka terus bergerak demi menegakkan hak-hak rakyat dan tanpa takut, dengan penuh semangat. Chairul Saleh. Chairul merupakan Wakil Ketua Asrama Angkatan Baru Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Chairul memimpin rapat gelap di belakang Laboratorium Bakteriologi Gedung Ejikman Institute, Jalan Pengasaan Timur nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan rahasia kelompok pemuda yang juga beranggotakan Sukarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31 itu menuntut agar Soekarno dan Hatta segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wikana lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 18 Oktober 1914. Wikana menjadi salah satu tokoh pemuda yang berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Bersama Khairul Saleh, Sukarni, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng 31, mereka menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok, agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada 1945. Wikana pada peristiwa pencetusan proklamasi 1945 melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya. Selain itu, Wikana juga mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno di Penggagasan 56. Ia sangat tegang saat melihat Bung Karno sakit malaria pagi hari menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Wikana pula yang membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Sayuti Melik. Sayuti Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945. Bersama pemuda lain, mereka membawa Soekarno, Fatmawati, Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerang dan para pejuang telah siap untuk melawan. Sayuti menjadi salah satu pemuda yang ikut menyaksikan Bung Hatta dan Asmat Subarjo menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai pada dini hari 17 Agustus 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan dan ditolak oleh para pemuda, sebab naskahnya dinilai seperti dibuat oleh Jepang. Dalam suasana tegang itu, Sayuti memberi gagasan agar teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usulnya diterima dan Bung Karno segera memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Ia mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sukarni. Pada tahun 1943, bersama Khairul Saleh, dia memimpin asrama pemuda di Menteng 31. Di tempat itu, Sukarni mengembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sukarni ikut mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyelenggarakan kemerdekaan. Ia juga mengemban amanat dan bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Sukarni membentuk Komite Van Aksi pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Margonda. Saat Jepang takluk setelah dijatuhi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945,
Margonda aktif dengan gerakan kepemudaan dan membentuk laskar-laskar. Margonda bersama tokoh-tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan Depok mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI. Namun, tidak lama kemudian, organisasi itu bubar dan para anggotanya terpecah-pecah. Margonda sendiri lantas bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat di Bogor. Dalam peristiwa Kedoran Depok, Margonda ikut mempertahankan kemerdekaan dan merebut kembali Depok dari tangan NICA.